warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NIM 921421083 dari akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang data COVID di 34 provinsi pada tanggal 4 Oktober 2021. Di DKI Jakarta terdapat 149 jiwa yang terkena virus COVID-19. Jawa Tengah 86, Jawa Barat 74, Jawa Timur 62, Bali 52, Sulawesi Tengah 45, Yogyakarta 44, Kalimantan Timur 37, Sumatera Utara 36, Nusa Tenggara Timur 35, Papua 35, Riau 28, Sulawesi Selatan 28, Bangka Belitung 24, Aceh 23, Lampung 19, Banten 18, Maluku Utara 1, Kalimantan Tengah 18, Kalimantan Utara 14, Kalimantan Barat 13, Kalimantan Selatan 13, Nusa Tenggara Barat 11, Kepulauan Riau 10, Sulawesi Utara 10, Sulawesi Barat 7, Sumatera Barat 6, Sumatera Jambi 5, Sumatera Selatan 5, Bengkulu 5, Sulawesi Tenggara 4, Papua Barat 4, Maluku 1, dan Gorontalo 0. Selanjutnya kita mengurutkan data-data yang tadi dari yang terkecil sampai yang terbesar, di mana data yang terkecil adalah 0 dan data yang terbesar adalah 149. Selanjutnya kita masuk pada banyaknya kelas. Yang pertama kita tentukan range, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi range-nya di sini 149 dikurang 0 sama dengan 149. Kemudian kita menentukan banyak kelas atau K, yang dimana rumusnya adalah 1 tambah 3,3 kali log N, dimana N ini adalah jumlah frekuensi. Di sini kita dapat 1 tambah 3,3 kali log 34 sama dengan 6. Jadi kita di sini dapatkan 6 kelas. Kemudian kita menentukan interval kelas, di mana rumusnya adalah range dibahagi dengan dengan kelas. Jadi di sini range-nya itu 149 dan dibahagi 6 sama dengan 25. Setelah kita mendapatkan range, kelas, dan interval, kita masukkan ke dalam bentuk tabel, yang dimana intervalnya adalah 25. Jadi 0 sampai 24 dengan frekuensi 21, 25 sampai 49 dengan frekuensinya 8, kemudian 50 sampai 74 dengan frekuensi 3, dan seterusnya begitu. Kemudian kita masuk pada min atau bisa disebut juga dengan titik tengah. Cara menentukan titik tengah adalah batas atas ditambah batas bawah, kemudian dibahagi 2. Di kelas pertama ada 0 ditambah 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian di kelas kedua 25 tambah 49 dibagi 2
sama dengan 37. Kemudian kelas ketiga 50 tambah 74 dibagi 2 sama dengan 62, dan seterusnya begitu. Selanjutnya kita mencari F kali X, yang dimana frekuensi dikali dengan titik tengah. Di kelas pertama 21 dikali dengan 12 sama dengan 251. Kemudian di kelas kedua 8 dikali dengan 37 sama dengan 296. Kemudian di kelas ketiga 3 dikali dengan 62 sama dengan 186, dan seterusnya. Kemudian kita mencari X bar, yang dimana rumus dalam mencari X bar itu adalah sigma fx dibagi dengan sigma f. Di sini sigma fx adalah 958 dan sigma f adalah 34. Jadi 958 dibagi dengan 34 sama dengan 28,17. Selanjutnya kita masuk pada median, yang dimana dalam median ini kita mencari frekuensi kumulatif. Kelas pertama 0 sampai 24 dengan frekuensi 21, frekuensi kumulatifnya 21. Kemudian kelas kedua frekuensinya 8, frekuensi kumulatifnya 29. Yang ketiga, kelas ketiga 50 sampai 74, frekuensinya 3, frekuensi kumulatifnya 32, dan seterusnya. Kemudian kita mencari 1/2n. Di sini n-nya itu adalah 34. Jadi 1/2n itu sama dengan 17. Lanjut kita lanjut ke mencari L, dimana L ini nilai terendah dikurang 0,5. Sini 0 kurang 0,5 sama dengan min 0,5. Kemudian F sama dengan 21, FK sama dengan 0, P sama dengan dalam kurung 24 kurang 0 tutup kurung tambah 1 sama dengan 25. Kemudian kita masukkan ke rumus L tambah dalam kurung 1/2n kurang FK per F tutup kurung kali P, jadi sama dengan negatif 0,5 tambah dalam kurung 17 kurang 0 per 21 tutup kurung kali 25 sama dengan 0,25 min 0,25 tambah 17 per 21 kali 25 sama dengan 0,5 min 0,5 tambah 425 per 21 sama dengan hasilnya 19,73. Kemudian kita masuk di modus. Ada tabel sebelah tentang data dan frekuensi. Data kelas pertama 0 sampai 24 dengan frekuensi 21. Data kelas kedua 25 sampai 49 dengan frekuensi 8. Data kelas ketiga 50 sampai 74 dengan frekuensi 3, dan seterusnya. Kemudian kita mencari L, sama seperti median yang tadi. 0 dikurang 0,5 sama dengan min 0,5. Kemudian mencari P dalam kurung 24 kurang 0 tutup kurung plus 1 sama dengan 25. Kemudian kita mencari D. D1 sama dengan 21
kurang 0 sama dengan 21. Kemudian D2 sama dengan 21 kurang 8 sama dengan 13. Setelah kita mendapatkan LP, D1 dan D2, selanjutnya kita masukkan ke rumus L tambah dalam kurung D1 per D2 plus D1 tutup kurung kali P, dan dimana L nya di sini min 0,5 tutup kurung 21 per 21 tambah 13 tutup kurung kali 5, terus sama dengan min 0,5 tambah 21 per 34 kali 25. Hasilnya adalah 14,94. Kemudian kita masuk pada standar deviasi. Di standar deviasi kita mencari FI dan XI. Di sini kan sudah ada FI dan XI-nya, jadi kita kalikan saja seperti pada kelas pertama, itu 21 dikali dengan 12 sama dengan 251. Di kelas kedua 8 dikali dengan 37 sama dengan 296. Di kelas ketiga 3 dikali dengan 62 sama dengan 186, dan seterusnya. Kemudian kita mencari XI kurang X bar pangkat 2. Seperti di kelas pertama, yaitu 12 dikurang dengan 28,17 pangkat 2 sama dengan 261,46. Di kelas ketiga 37 kurang 28,17 pangkat 2 hasilnya 77,96. Di kelas ketiga 62 dikurang 28,17 pangkat 2 hasilnya 1140,46, dan seterusnya begitu. Kemudian kita mencari gamma pada standar deviasi, yang dimana gamma sama dengan akar 194.852,64 per 34. Hasilnya 75,70. Selanjutnya kita masuk pada varians, yang dimana gamma pangkat 2 sama dengan 194.852,64 per 34. Hasilnya 5.730,96. Baiklah, setelah kita menentukan min, median, modus, varians, dan standar deviasi, selanjutnya kita gabungkan dalam bentuk histogram seperti yang pada gambar di samping. Demikian penjelasan singkat dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.